Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, selanjutnya saya persilahkan kepada peserta seminar, kepada Mas Rimbawan Cuci Riyadi untuk dapat memaparkan laporan aktualisasinya durasi waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jarod Budi Harjo sebagai penguji, yang terhormat Bapak Sabtono Iman Budi Santoso SK Menkes selaku mentor, yang terhormat Bapak Tantowi Jawahari SAP MTA selaku coach, yang terhormat Mas Romi Danan Hirmawan SIP selaku pengampu. Saya Rimbawan Cuci Riyadi akan mempresentasikan laporan aktualisasi nilai dasar pegawai negeri sipil sebagai pelaksana terampil peran antar komuter dalam akses data ronsen secara real time dengan mobile VPN di Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan Senopati, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Kemudian ini adalah visi misi pemerintah Kabupaten Bantul. Kaitannya dengan laporan ini ada di pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian ini adalah kedudukan rumah sakit seperti dalam Peraturan Bupati nomor 147 tahun 2016. Kemudian di sini ada Peraturan Direktur nomor 3 tahun 2018 tentang pelayanan radiologi. Kemudian di radiologi sendiri ada 2 dokter spesialis radiologi, yaitu Dr. Rofi dan Dr. Kunyun. Kemudian ini adalah kondisi sebelumnya, yaitu jadwal dokter dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian ini adalah contoh akses data ronsen di RSUD Pademangan Senopati sudah dalam berbentuk digital. Ini adalah data SBM, ada kurang kesesuaian. Yang pertama ada di waktu tunggu pelayanan ronsen, yaitu di harusnya 1 sampai 3 jam, ini ada di 13,12 jam. Kemudian ini adalah jadwal aktualisasi saya di kegiatan pertama. Di kegiatan yang kedua seperti ini. Di kegiatan 3 di sini ada sedikit hambatan untuk diri saya karena mengalami gejala, jadi harus isolasi terlebih dahulu. Kemudian di kegiatan 4 seperti ini. Kemudian ini adalah kegiatannya. Di kegiatan yang pertama, nilai aneka yang bisa diambil yang paling menonjol ada di musyawarah dan sopan santun. Kemudian begitu kegiatan yang pertama, konsultasi dengan coach, diingatkan kembali, yaitu masukan dari penguji tentang aset laptop dan cloning. Kemudian di kegiatan yang kedua, dengan mentor diberikan masukan bahwa nanti ditampilkan data sebelum dan sesudahnya. Kemudian di kegiatan yang kedua, nilai anekanya ada diteliti dengan tidak plagiat. Kemudian ini saya membuat desain topologi jaringan dari alat jaringan yang ada. Kemudian ini ada server, saya buat jaringan topologi ini sesuai dengan realnya di rumah sakit. Kemudian ini saya membuat sertifikat digital. Untuk VPN-nya harus berstatus, kita harus sign in dulu, kemudian berstatus trusted dengan huruf T di sini di masing-masing sertifikat. Kemudian ini saya ekspor sertifikatnya, saya menggunakan terminal yang bawaannya mikrotik, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian saya implementasikan SSDP-nya. Yang paling penting di sini ada 2 langkah, yaitu dengan men-checklist enable dan memilih sertifikat authority yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini setiap dokter saya buatkan akun masing-masing dengan IP address-nya masing-masing. Kemudian di kegiatan yang ketiga, nilai aneka yang paling menonjol ada di ikhlas dan kerja keras. Kemudian ini saya siapkan sertifikatnya, semula dari mikrotik, dari modemnya saya pindahkan ke flash disk. Kemudian ini adalah setting VPN bahwa ini adalah laptop dokter yang merupakan aset rumah sakit. Kemudian ini adalah caranya, yaitu dengan kita membuka menu sertifikat di Windows, kemudian kita import di sini, kemudian kita buat settingan VPN-nya dengan parameter yang ada di bawah sini adalah parameter yaitu yang sudah kita buat di akun user di atas. Kemudian ini tampilan ketika sudah jadi seperti ini nanti. Kemudian ini adalah settingan VPN di laptopnya Dr. Kunyun seperti ini. Kemudian untuk yang di Dr. Rofi seperti ini. Kemudian untuk cara mengkonekkannya cukup mudah, tinggal klik connect saja. Nanti yang penting adalah koneksi internetnya sudah terkonek, maka nanti sudah dapat akses connected seperti ini. Kemudian ini saya testing di laptopnya Dr. Kunyun. Ketika sudah replay, maka saya coba untuk buka aplikasinya, sudah bisa terbuka. Kemudian di Dr. V juga sama, saya testing. Ketika sudah replay, saya buka aplikasinya, sudah bisa terbuka. Kemudian saya dikasih pada user,
Caranya cukup mudah, yaitu yang penting terkoneksi dengan internet, kita masuk ke menu network, kemudian pilih VPN-nya, tinggal klik connect saja. Kemudian ini fotonya dengan dikasih pada Dr. Kunyun, ini kepada Dr. Rofi. Kemudian kegiatan yang keempat, nilai aneka yang menonjol ada di tanggung jawab. Kemudian ini penggunaan VPN-nya dari setiap dokter menggunakan ini terekam jejaknya. Kemudian di sini sudah saya testing, ketika nanti ada permasalahan-permasalahan akan muncul log-log seperti ini. Jadi ini tercatat di router. Kemudian ini bukti evaluasinya berkaitan dengan masalah cloning, seluruh kerusakan dan hardware maupun software itu silakan menghubungi SIMRS. Kemudian di cloning pun sebenarnya ada dua keamanan, yaitu ada di sertifikatnya sama di user password. Kemudian di sini memang saya tulis kekurangan, cuma tidak terlalu berpengaruh sebenarnya karena seluruh laptopnya di dokter itu semua beroperasi sistem Windows. Kemudian terdapat expired yaitu 365 hari, ini terdapat diperbarui juga. Kemudian ini adalah penerapan, ini adalah aplikasinya di untuk ronsennya. Kemudian di sini dari database tadi, database ini saya query, kemudian agar tidak mengganggu proses pelayanan, saya export, kemudian saya query lagi dengan rata-rata waktu penggunaannya yaitu 2 jam 41 menit. Kemudian ini ada komentar dari dokter. Biasanya masalah apa sih dok yang ini? Nggak ada masalah sih. Oh nggak ada ya masalah. Cuma kalau di rumah memang tak pikir biasa aja karena internetnya nggak sama dengan di sini toh. Yo nggak lama banget sih, cuma nggak secepat di sini gitu aja. Gitu. Tapi buat buka di rumah aman ya? Aman. Lebih mudah dibuka di rumah ya dok kalau pas ini. Bantu tugasnya jenengan gitu maksudnya. Iya. Kemudian ini saya buat laporan evaluasinya juga yang saya sampaikan kepada mentor saya selaku kasubag bagian program. Kemudian ini ada jadwal dokter radiologi terbaru yang sebenarnya enggak saya duga bahwa ini langsung digunakan seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah walau tempat isolasi tapi tingkat capaian kegiatannya tetap 100%. Kemudian tetap melaksanakan kegiatan dengan menerapkan nilai aneka. Kemudian mengurangi waktu tunggu foto ronsen yang semula dari data ASM tahun 2020 13,12 jam dari tanggal 12 sampai tanggal 5 sampai tanggal 12 kemarin saya testing ada mendapat 2 jam 41 menit. Kemudian dibuat jadwal terbaru untuk dokter radiologi. Kemudian rencana tindak lanjutnya tetap menerapkan nilai aneka dalam kegiatan berikutnya. Kemudian menuliskan kegiatan ini dengan membuat SOP. Kemudian mengembangkan VPN ini tidak hanya untuk akses ronsen tapi misal untuk akses server. Kemudian mengembangkan VPN ini agar dapat berjalan tidak hanya di Windows tapi juga bisa di Mac maupun di Linux. Kemudian secara pribadi tetap berusaha menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Baik, terima kasih Mas Rimbawan yang telah menyampaikan pemaparan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Mentor, Bapak Sabtono untuk dapat menyampaikan saran dukungan dan penguatan atas laporan aktualisasi peserta. Pada Bapak Sabtono kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Diklat yang kami hormati Pak Jarot, yang kami hormati Pak Tantowi. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini kami sebagai mentor sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Mas Rimbawan. Karena apa Bapak? Karena ini yang disampaikan oleh Mas Rimbawan ini benar-benar bisa menyelesaikan salah satu permasalahan di kami di salah satu SPM, bahkan standar pelayanan minimal rumah sakit itu salah satunya adalah di radiologi ada satu indikator yang belum terselesaikan, yaitu terkait dengan waktu tunggu hasil pelayanan foto ronsen. Semula sebelum ada aktualisasi ini tadi disampaikan bahwa 13,12 jam. Jadi cukup lama pasien menunggu hasil ronsen ini. Nah ini setelah ada real time dengan VPN ini ternyata waktu tunggunya jadi sangat pendek sekali, jadi sekitar 2 jam lebih sedikit, 2 jam sekian.
Jadi ini bahkan sudah memenuhi syarat SPM kita adalah kurang dari 3 jam. Nah, sehingga apa yang dikerjakan oleh Mas Rimbawan ini sangat membantu rumah sakit dalam mempercepat waktu tunggu pelayanan terkait dengan hasil radiologi. Karena memang Mas Rimbawan ini sebenarnya walaupun CPNS ini sudah lama di rumah sakit, Bapak. Jadi sudah sangat berpengalaman terkait dengan itu. Sehingga kami sangat mendukung sekali apa yang disampaikan Mas Rimbawan. Dari segi aplikasi juga dokter-dokter ini sudah familiar semua dengan apa yang disampaikan Mas Rimbawan. Dalam waktu dekat ini, alhamdulillah waktu tunggunya itu bisa menurun sekali. Kalau dulu sekitar 13, sekarang bisa sekitar 2. Jadi ini sangat signifikan sekali dalam mengurangi waktu tunggu hasil foto ronsen. Mungkin itu saja Bapak terkait dengan dukungan dari kami mentor pihak rumah sakit. Sangat senang sekali apa yang disampaikan oleh Mas Rimbawan dan juga sangat bermanfaat sekali dalam mengurangi waktu tunggu hasil ronsen di rumah sakit. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor yang telah berkenan menyampaikan saran penguatan dan dukungan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Penguji, Bapak Jarod Budiharjo, untuk berkenan menyampaikan klarifikasi, pertanyaan, saran, dan masukan terhadap laporan aktualisasi dari peserta seminar. Kepada Bapak Jarod, saya persilahkan. Terima kasih Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sabtono Iman Budi Santoso sebagai mentor. Yang saya hormati Mas Owi, Pak Tantowi selaku coach yang mendampingi Mas Rimbawan sukses. Yang saya hormati Mas Romi selaku pengampu dan yang berbahagia Mas Rimbawan. Selamat sukses. Artinya yang dulu kami tanyakan macam-macam ini sudah terbukti. Cuman catatan saya, mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, tapi terus lanjut. Karena apa? Kalau layanan publik itu sudah bisa meningkatkan kepuasan pengguna layanan, masyarakat penggunanya, itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya terhadap rumah sakit Pangeran Senopati Bantul. Orang-orang Bantul itu nanti tentunya tidak harus memilih di tempat lain karena sudah merasa terpenuhi apa yang dibutuhkan. Dan ini tentunya monggo Mas Rimbawan senantiasa terus dikembangkan dan dokternya barangkali akan lebih cepat ya. Kalau bisa ya lebih cepat lagi, dari 13 sudah menjadi 2 jam ya, nanti sekalipun kalau loncatannya sudah terlalu tinggi, nanti naiknya ya tidak seperti kemarin. Mungkin ya cepat paling maju 5 menit, 10 menit, tapi itu sudah luar biasa. Artinya upayanya Mas Rimbawan itu sudah sukses, bisa mengantarkan minimal SPM-nya sudah dipenuhi. Yang kedua, kedepannya layanannya semakin prima, semakin profesional, semakin dipercaya masyarakat. Saya tidak ada pertanyaan, tetapi harapan. Dan tentunya monggo nanti Pak Sapono mendorong terus kaitannya dengan upaya-upaya masalah layanan teknologi informasi. Mungkin sekarang di radiologi, mungkin nanti dikembangkan yang lain, sehingga misalnya mungkin sudah ya, Bantul sudah ya, dokter itu tidak pakai yang namanya hard copy, tetapi langsung ke komputer, nanti seruang obat langsung keluar, jadi masyarakat diperiksa langsung pulang bawa obat gitu. Tidak pulang kok bawa resep, kok pulang bawa resep berarti ya masih zaman jadul gitu loh. Pulang itu ya bawa obat. Dirintis Bapak. Itu monggo itu nanti dikembangkan. Karena di beberapa rumah sakit besar itu sudah dikembangkan, kecuali kalau rumah sakitnya itu obatnya tidak ada, itu nanti apotek akan menerbitkan turunannya agar
bisa beli di luar. Itu karena memang kebetulan rumah sakit kehabisan obat. Nah, supaya masyarakat tidak dirugikan layanannya, dikasih turunannya. Itu kan kejadian langka ya, sangat tentu. Barangkali itu monggo silakan kemajuan-kemajuan teknologi informasi. Mungkin ini untuk diklat ini radiologi ya, mungkin dikembangkan yang lain. Nanti rumah sakit Panembahan Senopati semakin dipercaya masyarakat. Kiranya demikian, terima kasih. Selamat untuk Mas Rimbawan, sukses nantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Jarod yang telah memberikan saran dan masukan terhadap laporan aktualisasi peserta. Selanjutnya kami mohonkan kepada Mas Rimbawan untuk dapat memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Penguji. Pada Mas Rimbawan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Jarod atas masukannya. Insya Allah akan terus tetap saya kembangkan ke depannya. Kemudian sedikit cerita juga bahwa tadi sebenarnya kan dokter itu hanya 2. Kemarin saya entah kurang tahu dari mana informasinya juga, dokter ortopedi itu minta dibuatkan juga, dan kebetulan laptopnya itu Mac, jadi tidak sesuai dengan yang saya buat seperti ini. Kemudian saya minta waktu 1 hari gitu. Saya buatkan ini di luar ini sebenarnya pas pelatihan dasar ini juga tahu-tahu WA saya seperti ini, ya sudah Pak, saya minta waktu 1 hari, saya buatkan, dan alhamdulillah sudah saya buatkan untuk dokter ortopedi, yaitu ketika nanti mau operasi beliau itu dia bisa melihat ronsennya dulu, jadi ketika pas operasi itu beliau sudah siap seperti itu Pak. Kemudian untuk rekam medis tadi kita juga masih mengembangkan itu Pak. Kita alhamdulillah juga sudah punya aplikasi rekam medis elektronik di RSUD Panembahan Senopati. Sudah dokter ini tidak perlu bawa kertas lagi, obat juga sudah tinggal diketikkan, sudah masuk ke apotek seperti itu. Nggih, matur nuwun Pak. Insya Allah pokoknya tetap akan selalu berkembang. Sukses. Nggih, matur nuwun Pak. Cukup Mas Rimbawan. Baik, terima kasih Mas Rimbawan atas tanggapan yang telah disampaikan. Selanjutnya dimohon kepada Coach, kepada Bapak Tontowi Jawari untuk berkenan menyampaikan review atas saran yang telah disampaikan oleh Bapak Mentor maupun Bapak Penguji. Kepada Bapak Tontowi Jawari, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Romi. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Ibu Jarod Budiharjo, yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Sabtono Imam Budi Santoso, dan tentu yang saya banggakan Mas Rimba ya. Selamat Mas Rimba, sudah targetnya sudah tercapai, kemudian challenge tantangan dari Bapak Penguji. Pokoknya kalau nanti bisa dibuktikan jos sukses. Nah, itu, dan alhamdulillah Mas Rimba sudah bisa membuktikan, dan bahkan tadi ada hal lain yang sudah juga dilakukan walaupun itu bukan menjadi bagian dari aktualisasi. Tetapi intinya apa yang sudah Mas Rimba lakukan ini tentu berkat kerja keras Mas Rimba dan juga dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor atas bimbingan dan pendampingannya kepada Mas Rimba, sehingga Mas Rimba benar-benar bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kemudian harapan dan penguatan dari Bapak Penguji, dan saya rasa itu juga harapan bagi kita semua, bagaimana Mas Rimba benar-benar terus konsisten memberikan inovasi, tidak pernah lelah gitu, tidak hanya karena latsar gitu ya Bapak, tidak hanya karena lasar, tapi memang di luar lasar panjenengan tetap akan memberikan yang terbaik, karena ini berkaitan dengan membangun persepsi masyarakat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Penguji. Kalau masyarakat semakin percaya, tingkat kepuasannya semakin meningkat, ya nanti masyarakat Bantul ya tidak perlu keluar Bantul ya, cukup ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, semuanya sudah tersedia, dan harapannya nanti masyarakat akan tambah sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Mas Rimba, tetap konsisten. Kemudian terima kasih Bapak Penguji, dan terima kasih Bapak Mentor atas segala dukungan dan penguatannya. Saya kembalikan kepada Mas Romi. Baik, terima kasih Pak Tontowi Jawari yang telah berkenan menyampaikan reviewnya. Selanjutnya kepada peserta seminar Mas Rimbawan, apakah masukan dan saran yang telah disampaikan oleh penguji, mentor maupun coach dapat diterima? Sangat bisa diterima Pak.
Baik. Terima kasih Mas Rimbawan. Baik Bapak-Bapak sekalian, dengan telah berakhirnya paparan, diskusi, dan tanya jawab pada kesempatan kali ini, berakhir pula kegiatan seminar laporan aktualisasi pada siang hari ini. Selanjutnya sebagai bahan dokumentasi dan bukti kegiatan seminar, saya mohon izin untuk Bapak-Bapak semua meluangkan waktu sejenak untuk dapat berfoto bersama. Untuk Mas Rimbawan untuk dapat mempersiapkan diri, saya pandu dalam hitungan 1 sampai 3. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Sebelum kegiatan ini saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada peserta seminar. Yang pertama, untuk segera melengkapi tanda tangan coach, penguji, dan pengampu pada lembar berita acara laporan aktualisasi. Kemudian yang kedua, meminta kembali lembar penilaian deskriptif dan catatan perbaikan dari masing-masing penguji, mentor, dan coach. Kemudian yang ketiga, soft file dan hard file, laporan pelaksanaan aktualisasi yang telah direvisi dikumpulkan paling lambat 7 hari kerja setelah seminar pada siang hari ini di Badan Diklat DIY. Baik, demikian kita akhiri bersama kegiatan seminar pada siang hari ini. Setelah saya akhiri, saya mohon izinkan kepada Bapak Sabtono dan Mas Rimbawan untuk dapat meninggalkan live breakout room pada pertemuan virtual ini. Saya selaku pengampu, apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak.